Oke teman-teman, masih cerita petualangan solo touring saya menggunakan motor kesayangan yaitu motor Beat Street dari Bandung ke Denpasar, Bali. Nah, di episode 5 ini saya akan bagikan petualangan perjalanan balik Bandung setelah berpetualang di Pulau Bali selama beberapa hari. Nah, di etapa pertama balik Bandung ini, kita mulai dari Denpasar, Tabanan, Jembrana, Negara, sampai dengan Pelabuhan Gilimanuk. Nah, untuk episode selanjutnya yaitu Jawa Timur ada di episode 6 teman-teman. Nah, bagi teman-teman semua yang belum menyaksikan episode sebelumnya, saya sarankan untuk menyaksikan dulu episode sebelumnya ya, biar nyambung gitu ceritanya. Nah, teman-teman, saya minta supportnya buat channel Gilang Rangers dengan cara like, komen, dan juga subscribe supaya teman-teman semua bisa diajak jalan-jalan virtual terus. Oke, jangan banyak lama, kita bumper dulu. Let's go! Oke teman-teman, masih cerita petualangan solo touring saya dari Bandung ke Denpasar, Bali pakai motor Beat Street pulang pergi. Nah, di episode 5 ini saya mulai saja perjalanan balik Bandung setelah berpetualang selama beberapa hari di Pulau Bali. Tapi sebelumnya saya mau memberi informasi dulu ya teman-teman. Nah, di sebelah kanan atas itu adalah waktu dimana saya sedang melakukan perjalanan. Biar nggak bingung gitu, ini jam berapa gitu. Nah, di sebelah kiri atas itu merupakan tag lokasi. Biar teman-teman tahu bahwa nama daerah dan juga nama tempat yang sedang saya lewati. Nah, pada etape pertama ini sejauh 127 km dari Denpasar saya tempuh kurang lebih 3 jam. Itu menurut estimasi di Google Maps teman-teman ya. Tapi kenyataannya kita lihat sendirilah sampai di Gilimanuk itu jam berapa. Nah, tadi saya isi bensin itu di kota Denpasar, tepatnya sebelum saya berangkat ke pantai Pandawa. Tapi ini masih ada sisa satu strip yang kemungkinan saya akan isi kembali di Negara. Nah, menjawab pertanyaan dari teman-teman semua tentang gimana konsumsi BBM yang saya gunakan menggunakan motor Beat Street ini dari Bandung sampai dengan Bali. Nah, setelah saya tempuh selama 1.200 km lah kurang lebih ya teman-teman, itu saya menghabiskan sekitar Rp200.000. Itu tergantung ya, karena saya standar gitu ngegasnya. Teman-teman tahu sendiri bahwa saya ngegas itu di 50, 60, paling banter itu ya 70-an lah. Karena saya sambil ngonten gitu, jadi jangan sampai kebut-kebutan. Saya takut gitu teman-teman, karena sambil megang HP. Tidak seperti motovlogger yang lain yang pakai GoPro. Ya kalau misalkan pakai GoPro di helm kan jadi lebih safety ya teman-teman. Tapi mengingat saya itu bukan pewaris gitu ya. Jadi saya pakai yang ada aja gitu, memaksimalkan gear. Saya punyanya HP, jadi saya pegang di sebelah kiri. Nah, tangan di sebelah kanan itu dipakai untuk ngegas. Jadi teman-teman tahu sendiri gimana posisinya lah. Kagok gitu ya kalau bahasa Sundanya. Kalau saya sambil ngerekam ini sebenarnya dipegang oleh tangan kiri, makanya agak riskan gitu ya. Saya sambil ngegas gitu, sambil megang HP. Teman-teman bisa kebayang lah gimana. Makanya banyak yang nanya, "Bang, kok dipegang sih sama tangan kiri?" Ya jawabannya karena saya belum punya kamera GoPro gitu aja, sesimpel itu jawabannya teman-teman. Ya mudah-mudahan teman-teman semua support channel ini biar terus berkembang dan saya bisa membeli gear-gear untuk memaksimalkan konten saya mungkin. Ya mudah-mudahan lah ya. Nah, di jam 3 lebih 5 menit teman-teman saya sudah tiba di kawasan Pantai Selabih, Tabanan.
Tapi beberapa meter lagi saya akan udah masuk di kawasan Kabupaten Jemberana, yang artinya saya sudah satu kabupaten dengan pelabuhan Gilimanuk. Nah teman-teman, saatnya saya sudah tiba di kawasan Pantai Yehleh. Ini pantai kalau misalkan di malam hari banyak para pengemudi yang beristirahat untuk sekedar ngopi-ngopi gitu lah. Tapi kalau misalkan siang begini itu nggak ada ya yang jualan. Tapi kalau malam itu rame loh teman-teman. Nah saya sempatkan dulu untuk beristirahat selama beberapa menit untuk peregangan gitu ya. Nah teman-teman, jika melewati jalur Denpasar Gilimanuk, maka kita akan menyaksikan pantai tepat di pinggir jalan yang sering dijadikan sebagai rest area seperti yang saya ceritakan tadi. Oke, kita langsung bergerak aja menuju arah barat, menuju pelabuhan Gilimanuk. Nah, pukul 3:48 saya sudah tiba di kawasan Mendoyo, Jemberana. Itu tidak terlalu jauh ya teman-teman dari kawasan pusat kota negara, atau lebih tepatnya ibu kota dari Kabupaten Jemberana. Saya mengisi full tank di SPBU ini sebanyak Rp30.000. Setelah mengisi bensin, saya langsung bergerak menuju barat kembali, menuju pelabuhan Gilimanuk. Tapi teman-teman, saya akan beristirahat dulu di kawasan pusat kota negara, dan untuk mampir dulu ya ke saudara saya yang sedang pesantren di kawasan negara. Let's go. Teman-teman, berbeda dengan kawasan Bali bagian timur. Nah, di Jemberana ini atau Bali bagian barat sepertinya kurang terekspos oleh para wisatawan dari mancanegara yang tertarik gitu ya untuk mengunjungi kawasan ini. Nah, kawasan ini itu didominasi oleh pantai-pantai tapi warnanya hitam gitu ya pasirnya teman-teman. Jadi menarik wisatawannya itu lebih ke Bali bagian timur. Jadi kalau misalkan Jemberana itu kan pusat dari Kabupaten Jemberana gitu, maksudnya ibu kota dari Kabupaten Jemberana gitu ya, negara itu. Jadi kurang ada apa ya, tempat wisatanya. Tapi kalau misalkan bangunan-bangunan klasik seperti patung-patung gitu banyak di kawasan Jemberana ini teman-teman. Nah, saya langsung belok ke kawasan Jalan Gajah Mada untuk masuk ke kawasan kota negara.
sebelum saya mampir di saudara saya yang sedang pesantren, teman-teman. Saya akan beristirahat dulu selama beberapa jam sebelum kembali melanjutkan perjalanan menuju Gilimanuk. Oke teman-teman, setelah beristirahat selama beberapa jam di kota negara Jemberana, saya kembali melanjutkan perjalanan menuju pelabuhan Gilimanuk. Di jam 6:42, saya sudah tiba di kawasan Melaya. Nah, dari kawasan Melaya ini tidak terlalu jauh dengan pelabuhan Gilimanuk. Tapi kita belum melewati hutan dari Taman Nasional Bali Barat. Nah, teman-teman, sebelum memasuki Taman Nasional Bali Barat, masih didominasi oleh pemukiman di pinggir-pinggir jalan. Nah, kalau misalkan nanti udah masuk di kawasan Taman Nasional Bali Barat, kita hanya bisa menyaksikan hutan di pinggir jalan. Tapi tenang teman-teman, berbeda dengan Pulau Jawa. Nah, di Bali ini meskipun sepi atau di pinggir hutan itu cenderung lebih aman gitu ya. Ini menurut pengalaman pribadi sih. Berbeda dengan yang ada di sebelah gitu ya. Teman-teman pasti paham lah. Tapi kalau misalkan di Bali, tingkat kriminalnya yang rendah itu membuat aman gitu ya. Ini saya di jam 7 kurang lebih 2 menit gitu ya. Saya sudah masuk di kawasan Taman Nasional Bali Barat. Nah, Taman Nasional Bali Barat ini adalah surga tersembunyi di ujung barat Pulau Bali, teman-teman. Jadi di sini juga menjadi rumah dari satwa endemik yaitu jalak Bali. Teman-teman sering lihat gitu ya, jalak Bali di uang koin gitu. Nah, ini adalah tempat dari rumah ya, dari endemik dari jalak Bali tersebut. Nah, teman-teman bergerak dari Taman Nasional Bali Barat, di pinggir itu hutan. Kalau misalkan di sebelah kirinya itu laut, tapi masih tertutup hutan gitu ya teman-teman. Nah, setelah melewati Taman Nasional Bali Barat, akhirnya saya tiba di kawasan Pelabuhan Gilimanuk. Tapi sebelum masuk di Pelabuhan Gilimanuk, nih bagi teman-teman yang mau menyeberang gitu ya, pastikan sudah memiliki tiket. Seperti biasa saya akan bagikan cara membeli tiket penyeberangan ke Pulau Jawa. Tidak bosan ya teman-teman. Oke teman-teman, nah sekarang saya akan bagikan cara ya untuk menyeberang gitu dari Bali ke Jawa. Nah sebelumnya kita harus memiliki tiket, yaitu yang dibeli dari agen-agen yang ada di sekitar Pelabuhan Gilimanuk. Nah teman-teman juga bisa membeli di aplikasi tiket.com. Nah saat ini saya pakai aplikasi tiket.com karena setelah saya booking dari aplikasi, saya langsung bayar aja gitu di Indomaret. Jadi nggak perlu ribet-ribet lagi teman-teman. Nah setelah dibayar, nanti kode bookingnya itu sudah muncul di aplikasi teman-teman. Nah aplikasinya itu tiket.com. Setelah nanti kita bayar, kita langsung tunjukkan aja gitu ya untuk kode booking setelah sebelumnya kita beli di aplikasi dan langsung dicetak di kasir gitu ya, kasir nanti di Pelabuhan Gilimanuk. Untuk tarifnya tersendiri itu yaitu Rp40.000 teman-teman untuk satu motor dan juga satu penumpang. Jadi penumpang itu termasuk dengan kendaraan ya teman-teman, cukup murah. Ya cukup murah lah ya. Kalau misalkan teman-teman sendiri gitu pejalan kaki tarifnya cukup di angka 18 ribuan teman-teman. Nah untuk syaratnya itu yaitu KTP dan juga STNK, karena nanti bakal dicek untuk plat nomor dari kendaraan yang akan digunakan untuk nyebrang menggunakan kapal feri. Nah jangan lupa teman-teman, seperti kembali ke Pulau Bali, nah untuk keluar Pulau Bali juga kita harus diperiksa kembali oleh polisi teman-teman sebelum masuk Pelabuhan Gilimanuk. Nanti ada pemeriksaan, tapi saya tidak rekam gitu ya, karena tidak boleh gitu ya teman-teman. Nah seperti yang terlihat di depan itu ada Pak Polisi yang siap untuk memeriksa kelengkapan dari surat-surat kendaraan teman-teman seperti SIM, STNK. Nah setelah diperiksa kita langsung masuk aja di gerbang masuk pintu parkir. Kita membayar Rp2.000 untuk masuk ke kawasan Pelabuhan Gilimanuk.
Nah, setelah memasuki gerbang pintu retribusi parkir, kita langsung masuk ke jalur dari motor teman-teman. Jadi jangan salah masuk ya. Nah, nanti di loket kita langsung tunjukkan barcode ya dari aplikasi tiket.com yang baru saja kita membeli tiket. Nanti oleh petugas langsung dikasih 2 lembar tiket. Yang pertama untuk masuk ke kapal feri, yang kedua untuk kita sendiri teman-teman. Nah, ini adalah penampakan dari tiket yang telah diberikan oleh petugas loket kepada saya. Untuk yang A itu untuk penumpang, dan untuk yang B itu nanti diserahkan ke petugas yang ada di sebelum masuk ke kapal feri teman-teman. Seperti biasa, nggak tahu vibes-nya itu selalu sedih teman-teman kalau misalkan saya harus melewati pelabuhan Gilimanuk karena harus berpisah dengan Pulau Bali teman-teman. Nah, sedikit informasi teman-teman. Pelabuhan Gilimanuk adalah pintu gerbang utama antara Pulau Bali dan Pulau Jawa. Terletak di ujung barat Pulau Bali, pelabuhan ini menjadi titik strategis antara barang dan juga penumpang. Nah, meskipun ada pelabuhan lagi ya di Denpasar yang namanya Pelabuhan Benoa, tapi pelabuhan Gilimanuk ini cukup vital teman-teman, karena menjadi lalu lintas dari angkutan barang dan juga penumpang. Nah, ini jalur daratnya itu ada di Pelabuhan Gilimanuk teman-teman. Kalau untuk jalur udara ada di Ngurah Rai. Nah, saat ini saya sudah siap untuk menyeberang menggunakan kapal feri. Jangan lupa untuk mengikuti petunjuk dari arahan petugas supaya kita teratur gitu ya parkirnya teman-teman, sesuai dengan lokasi ya dari parkir kendaraan bermotor ini. Nah, setelah petugas mengarahkan gitu ya dari motor supaya parkir, kita parkirkan langsung dan langsung naik ke atas aja teman-teman untuk menikmati pemandangan di atas laut. Tapi karena ini di malam hari, jadi kita tidak bisa melihat pemandangan laut di malam hari. Oke teman-teman, dan inilah menjadi akhir dari video part 5. Kita lanjutkan perjalanan dari Pelabuhan Gilimanuk ke Bandung di episode ke-6 yang akan tayang seperti biasa 1 minggu dari sekarang. Oke teman-teman, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Let's go!